Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang penerapan tindak pidana dalam upaya pengelolaan lingkungan yang disusun oleh saya, Nurul Izzah Indah Putri, dan teman-teman saya, Mahfud Abdullah Mangali, Leo Goris Amanda, dan Nugraha Nur Wahid. Dalam penerapan tindak pidana dalam upaya pengelolaan lingkungan, yang pertama, terdapat kedudukan tindak pidana lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan regulasi yang berlaku sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum, terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Selanjutnya tertuang atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Di sini terlihat bahwa karakteristik yang nyata adalah bahwa kategori suatu tindakan sebagai tindak pidana lingkungan erat hubungannya dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi seperti tercantum di dalam izin atau lisensi. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material dan elemen mental, yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Elemen material mencakup antara lain adanya perbuatan atau tidak berbuat suatu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, dan yang kedua, perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada. Baik, adapun asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas legalitas, yang kedua asas pembangunan, yang ketiga asas pencegahan, dan keempat asas pengendalian. Penjelasan pertama yaitu terkait asas legalitas, di mana pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas pembangunan, di mana pembangunan berkelanjutan memerlukan pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum. Lanjut ke asas pencegahan. Dalam asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang teringan, sedang, dan yang terakhir yaitu yang terberat. Lanjut ke asas pengendalian yang terakhir, yaitu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Saya akan melanjutkan terkait yang dibahas oleh teman tadi, yaitu konsep korban dalam tindak pidana lingkungan. Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan sangat berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan. Selain itu, ancaman kerusakan, sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan sering sekali terjadi di sekitar kita ataupun dapat diaktualifikasikan dengan mudah. Selain itu juga ada C terkait sistem pemindahan tindak pidana lingkungan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menggunakan istilah hukum tata tertib. Walaupun yang dimaksud adalah tindakan, dalam tindak pidana lingkungan, beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemindahan adalah: pertama, untuk mendidik masyarakat sehubung dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang, dan yang kedua, mencegah atau menghalangi perilaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dan juga ada D, yaitu pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pidana lingkungan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada pasal 45, 46, dan 47. Kemudian penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan bagian ke-1 umum dalam pasal
84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pemilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. 3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, bagian kedua, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. Pembentukan besarnya ganti rugi, B. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, C. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan perusakan, D. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kami tentang penerapan tindak pidana dalam upaya pengelolaan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.